Baik, selamat pagi dan salam semangat untuk anak didik ibu semua. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran materi baru, yaitu tentang sistem produksi dari ikan hias. Itu masuk nanti kepada poin ketiga. Kenapa pada poin ketiga? Karena di poin sebelumnya kita sudah belajar tentang perencanaan atau peluang usaha dari ikan hias. Di poin kedua kita sudah belajar tentang jenis-jenis dan manfaat dari ikan hias. Oke, pada poin ketiga ini kita akan masuk ke yang namanya perencanaan produksi ikan hias. Baik, pada perencanaan produksi ikan hias ini ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari nanti. Ini berbeda ya dengan perencanaan usaha yang kita pelajari di bagian yang pertama. Kalau di bagian yang pertama, kita membahas tentang yang namanya perencanaan usahanya secara keseluruhan, makanya ada nama perusahaan, tapi di sini dia adalah perencanaan bagaimana kita memproduksi suatu ikan hias tersebut. Oke, pada perencanaan produksi kita belajar yang pertama nanti perlu penetapan jenis ikan hias yang akan dibudidayakan. Selanjutnya di bagian kedua kita masuk yang namanya penetapan modal usaha. Di pada poin yang modal usaha ini nanti kira-kira uang yang dibutuhkan, begitu dia. Pada poin ketiga yaitu tentang penetapan sarana dan prasarana. Poin keempat ada penentuan alat dan bahan yang digunakan. Dan pada poin kelima ada jadwal atau schedule produksi, yang keenam ada penentuan schedule pemanenan, yang terakhir adalah penentuan rencana sistem pemasaran dari produk atau ikan hias tersebut. Oke, itu tadi tentang perencanaan produksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada produksi ikan hias ini, pada perencanaan nanti, itu dimulai dari yang namanya persiapan media pemijahan. Pada persiapan media pemijahan ini kita nantinya membutuhkan botol plastik atau kaca dan lem untuk membuat sebuah akuarium. Bisa buat akuarium sendiri dia kalau dalam proses produksi ini. Oke, selanjutnya pada pemeliharaan induk dan juga pemijahan induk itu juga kita butuhkan berapa bahan dalam produksi ikan ini, yaitu induk ikan cupang yang berkualitas, dan selanjutnya pakannya, yaitu bisa dari tubipex atau cacing sutra. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang penetasan telur dan pemeliharaan larva dan benih dari ikan hias ini. Itu yang dibutuhkan bahannya adalah pakan benih yang berukuran kecil seperti artemia atau kutu air. Itu dia tadi bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh-contoh dari gambar atau dari yang sudah ibu sebutkan tadi. Nah, ini dia ada gambarnya ya. Ini adalah contoh dari gambar seser ya. Tadi ada disebutkan di situ ya alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada kutu air. Nah, ini dia untuk pakan atau makanan dari benih ikannya. Nah, itu dia. Selanjutnya masuk ke yang namanya cacing sutra. Cacing sutra ini juga bisa diberikan untuk pakan dari indukan dari ikan hias tersebut supaya mendapatkan kualitas yang bagus. Selanjutnya kita masuk ke poin tentang proses produksi dari ikan hias. Nah, itu dia. Proses produksi ikan hias ini di sini nanti kita membuat salah satu contoh yaitu tentang ikan cupang. Yang pertama yang diperlukan adalah persiapan sarana dan prasarana media pemijahan indukan ikan cupang. Media pemeliharaan yang biasa digunakan dalam pemijahan ikan cupang adalah baskom atau bak plastik, selanjutnya akuarium, bahkan botol bekas. Media yang biasa digunakan untuk pemijahan ikan cupang adalah akuarium paling sering. Akuarium yang digunakan diisi dengan air yang sudah diendapkan minimal 2 hari dengan ketinggian air itu 8-12 cm. Kemudian akuarium diisi dengan tanaman air seperti eceng gondok juga bisa, daun ketapang, atau bahkan tanaman yang lainnya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua tentang pemeliharaan dari induk ikan cupang ini. Syarat induk ikan cupang untuk budidaya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ukuran badan betina tidak boleh lebih besar dari jantannya. Itu dia untuk yang bagian pertama ya.
Selanjutnya, pada bagian yang kedua, betina tidak boleh lebih galak daripada jantan dari ikan cupang tersebut. Yang ketiga, jantan dan betina harus setipe atau sejenis, ya, karena ada ikan cupang ini banyak jenis-jenisnya. Ada ikan cupang plakat seperti pada gambar, ada juga ikan cupang giant. Jadi bukannya tidak boleh sebenarnya, tapi lebih bagusnya dan lebih baik kalau bagi kita yang ingin pengembangan itu yang setipe dulu atau yang sejenis terlebih dahulu. Itu dia untuk tadi proses pemeliharaan induknya atau bagaimana nanti untuk memijahkan dari ikan cupang tersebut. Selanjutnya, siapkan daun ketapang atau cairan penyembuh luka karena setelah proses perkembangbiakan terjadi pada badan betina banyak rontok atau luka karena perkalian. Itu dia. Oke, pada poin selanjutnya kita masuk yang namanya ciri-ciri dari ikan ini yang bisa untuk dipijahkan. Itu dia, baik jantan atau betinanya. Itu dia. Di antaranya ada ikan jantan nanti, ini yang cupang juga tetap ya, yaitu memiliki umur minimal 5 bulan. Ikan jantannya diharapkan juga bisa membuat busa, tapi bukan merupakan hal yang paling utama. Kadang ada yang nggak bisa buat busa tapi juga bisa melakukan pemijahan. Selanjutnya, badan harus lebih besar daripada dan lebih galak juga daripada si betinanya. Ini juga kita sudah bahas tadi. Selanjutnya, untuk ciri ikan betina, perut betina itu agak buncit, bukan karena sudah makan, tapi memang udah cirinya seperti itu, harus kita perhatikan juga. Selanjutnya, ada seperti telur berwarna putih yang keluar dari saluran pembuangannya. Itu dia salah satunya yang perlu diperhatikan dari si betina ini. Selanjutnya, dan tentu sesudah memasuki umur yang pas juga untuk betina ya, minimal 5 bulan juga ikan cupang betina yang bisa dilakukan pemijahan yang kita lakukan. Selanjutnya, pemijahan induk. Pemijahan induk adalah proses pembuahan telur oleh sperma si jantan. Itu yang dimaksud dengan pemijahan. Kalau bahasa kita itu dikawinkan gitu istilahnya. Proses pemijahan ikan cupang itu dilakukan dengan cara memasukkan jantan ke wadah perkembangbiakan. Betina jangan dimasukkan langsung, biarkan betina dan jantan saling mengenal dan melihat terlebih dahulu agar ikan jantan menyiapkan busa. Itu tadi ya, yang cukup untuk menampung telur-telur dari si betina nanti. Jadi maksudnya di situ sediakan wadah yang tembus pandang antara betina dan jantan agar nanti dia melakukan yang namanya proses pengenalan terlebih dahulu. Jadi setelah kira-kira sudah selesai PDKT atau kira-kira si betina tidak terlalu mengajak agresif dengan jantan, kemungkinan bisa disatukan. Selanjutnya, berikan penutup pada wadah pemijahan untuk mencegah busa dari getaran atau angin yang menyebabkan tadi busa-busa yang dibuat si jantan itu menjadi hilang dan gak ada lagi tempat untuk telur dari si cupang tersebut. Selanjutnya 1-2 hari tunggu nanti agar terlihat kumpulan busa untuk menampung dari telur-telur si betinanya. Selanjutnya, pada keesokan harinya busa yang dihasilkan pejantan, apabila busa sudah banyak berarti sudah siap untuk melakukan perkembangbiakan. Kemudian betina diangkat dan digabungkan dengan pejantan. Hati-hati waktu penggabungannya nanti ya, karena dalam mengangkat itu pelan-pelan bisa membuat busa yang dibuat jantan menjadi pecah. Itu dia kalau tidak hati-hati. Itu dia dalam proses penggabungan jantan dan betinanya tadi. Biarkan sekitar 1 jam sampai 12 jam pejantan dan betinanya saling mengenal, tergantung kecocokan dari pasangan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin bagian H. Setelah digabungkan, proses pemijahan antara jantan betina berlangsung. Pejantan akan melilit. Ketika selesai, betina mengeluarkan telur. Pejantan akan langsung mengambil telur tersebut dan meletak di dalam mulutnya dan membawa naik telur-telur tadi, dimuntahkan ke busa-busa yang telah dibuatnya. Busa-busa ini tadi dibuat itu pada permukaan air ya. Itu dia untuk telur si betina tadi. Jadi sudah dipahami ya bagaimana tadi caranya
telur tersebut yang sudah dikeluarkan oleh si betina. Jadi kali ini yang merawat itu si jantan, bukan betina. Kalau pada ikan cupang, itu dia tadi untuk telur-telur yang dikeluarkan oleh si betina tersebut. Selanjutnya, perhatikan telur yang dihasilkan. Biasanya berada di bawah busa dan berwarna putih. Selanjutnya, pejantan akan menjaga telurnya dan akan mengangkut telur yang jatuh ke dasar akuarium. Nah, itu dia. Jadi yang jatuh ke dasar biasanya kan itu diangkat ke atas, terkadang akan jatuh, dan itulah tugas pejantan untuk terus mengangkat telurnya dibuat ke busanya tadi. Apabila cupang sudah tidak melakukan proses perkawinan lagi dan cupang jantan sudah cenderung mengejar betina untuk berkelahi, segera pindahkan ke wadah yang lain. Siapkan wadah untuk pengembalian betina dan isi dengan daun ketapang atau cairan kuning untuk penyembuhan luka yang biasanya disebut Melavix. Itu dia ya. Kalau daun ketapang itu bisa diambil secara alami. Kalau Melavix itu dia bisa dibeli cairannya. Nah, itu dia. Selanjutnya, penetasan telur. Pada proses penetasan telur ini, yang perlu diperhatikan, telur ikan cupang yang berhasil difertilisasi biasanya akan menetas dalam waktu 36-48 jam. Telur mulai pecah dan akan menghasilkan burayak-burayak yang baru berumur 1 hari. Induk ikan jantan jangan diangkat terlebih dahulu sebelum burayak atau larva berenang secara bebas. Burayak cupang biasanya sering sekali terjatuh ya. Makanya itu tadi tugas si jantan. Tadi telurnya juga itu tugas jantan. Selanjutnya kalau burayak juga itu belum bisa berenang dia kalau masih umur 1 hari. Jadi itu akan menjadi tugas si jantan untuk mengangkatnya ke atas karena belum bisa juga berenang secara bebas. Itu dia. Dan burayak cupang biasanya sering sekali terjatuh ke dasar. Ini tadi yang ibu sebutkan, permukaan, dan tidak bisa mengambil udara di atas. Itu dia. Jadi tugas si jantan lah untuk membantu burayak itu naik ke atas atau berenang ke atas untuk mengambil udaranya. Selanjutnya masuk ke poin pemeliharaan larva dan benih. Nah, ini dia. Setelah tadi larva itu hampir sama juga dia dengan yang namanya burayak yang tadi kita bahas. Setelah lebih dari 3 hari menetas, biasanya benih cupang akan mencari makan. Makanan yang paling baik untuk burayak cupang itu adalah kutu air. Burayak sudah dapat berenang bebas pada hari ke-6. Itu dia. Setelah burayak berumur 3 hari, induk jantan baru dapat dipindahkan ke wadah lainnya. Hal ini ditujukan untuk mencegah induk jantan memakan burayaknya. Itu dia. Jadi harus segera dipindahkan. Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang relatif sulit dan menentukan keberhasilan proses pemeliharaan karena sifat larva merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biotanya. Itu dia. Jadi perlu diingat tadi bahwa setelah 3 hari maka induk jantan harus segera dikeluarkan untuk mencegah tadi yang namanya jantan itu akan memakan dari burayak ikan cupang tersebut. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang salah satu contoh produksi untuk budidaya ikan cupang. Saya berharap kamu sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Sampai di sini materi yang akan kita pelajari. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.